Om Swastiastu. Good morning students, how are you? Apa kabarnya anak-anak? Misali harap kalian semua sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online ini. They went to Japan by plane. Anak-anak, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya, yaitu materi ketiga tentang transportation. Di sini kita akan mengaplikasikan atau menggunakan nama-nama transportasi ke dalam kalimat lampau atau kalimat yang menyatakan kejadian yang sudah terjadi atau sudah lewat. Seperti apa ya kalimatnya? Ayo kita lihat contoh berikut. Repeat after me. Example 1. William. How did they go to Japan? Yuki. They went to Japan by plane. Jadi kalimat yang diucapkan William, how did they go to Japan? Artinya, bagaimana mereka pergi ke Jepang? Kemudian kalimat yang diucapkan oleh Yuki, they went to Japan by plane. Mereka pergi ke Jepang dengan pesawat terbang. Ini dia kalimat yang tadi diucapkan oleh William. How did they go to Japan? Kemudian kalian perhatikan kata yang dilingkari yaitu kata did. Kata did ini sebenarnya merupakan bentuk lampau dari kata do atau does. Ada yang tahu artinya lampau? Lampau itu artinya yang sudah lewat, yang sudah terjadi. Ya, jadi dalam pertanyaan jika ada kata did yang menggantikan do atau does, artinya pertanyaan ini menanyakan kejadian yang sudah lampau. Terus mungkin ada yang bertanya, kalau do itu kan untuk subjek I, you, Dewi. Sedangkan kalau does itu untuk she, he, it. Kalau did itu bagaimana, Miss? Ya, kalau untuk did, apapun subjeknya, mau I, you, Dewi atau mau she, he, it, itu sama-sama menggunakan did. Kemudian, seperti yang Miss Sally bilang tadi, ya, kata did itu menyatakan bahwa kalimat ini menanyakan kejadian yang sudah lampau atau kejadian yang sudah lewat, yang sudah terjadi. Kemudian ini adalah kalimat jawabannya oleh Yuki ya. They went to Japan by plane. Kalian perhatikan kembali kata yang dilingkari, yaitu kata they. Seperti yang Miss Sally jelaskan di penjelasan yang sebelum-sebelumnya, jika di pertanyaannya menggunakan subjek they, di jawaban juga menggunakan subjek yang sama, yaitu they. Misalnya menggunakan subjek yang lain seperti she, ya, di jawaban juga menggunakan she. Kecuali jika di pertanyaan menggunakan subjek you, maka di jawaban menggunakan I. Hanya you dan I saja yang terbalik-balik ya. Sisanya, apapun subjek yang disoal, di jawaban juga sama. Kemudian kata yang dilingkari selanjutnya adalah kata went. Went ini sama dengan go. Ya, kalian pasti sudah familiar dengan kata go. Ya, jadi went ini artinya sama dengan go, yaitu pergi. Tetapi went ini adalah bentuk verb 2 dari go. Verb 2 ini merupakan kata kerja
yang menyatakan kejadian yang sudah lampau atau lewat. Untuk lebih jelasnya, kata when ini merupakan verb 2 dari kata go, yang merupakan bentuk kata kerja yang sudah lampau atau sudah lewat, yang menandakan bahwa kegiatan dalam kalimat tersebut atau kegiatan pergi tersebut sudah dilakukan atau sudah lewat. Kemudian Miss Sally ada contoh yang kedua ya. Ayo kita baca. Repeat after me. Example 2. Luna, how did you go to Tabanan yesterday? Kevin, I went to Tabanan by car yesterday. Kalimat yang diucapkan oleh Luna, how did you go to Tabanan yesterday? Jika kalian perhatikan, ada kata yesterday. Ada yang tahu artinya? Ya, artinya kemarin. Jadi, arti kalimatnya, bagaimana kamu pergi ke Tabanan kemarin? Kemudian Kevin menjawab, I went to Tabanan by car yesterday. Saya pergi ke Tabanan dengan mobil kemarin. Di sini bisa kita lihat ya bahwa contoh kedua, kalimatnya ditambahkan keterangan waktu. Keterangan waktu ini penting ya anak-anak, supaya memperjelas kapan kegiatan tersebut dilakukan di waktu lampau. Adverb of time. Keterangan waktu. Di sini ada beberapa contoh keterangan waktu yang sering digunakan dalam kalimat sehari-hari untuk menyatakan waktu lampau atau yang sudah lewat. Seperti kalian lihat, di sebelah kiri yang berwarna biru itu keterangan waktu dalam bahasa Inggris. Dan di sebelah kanan yang berwarna orange itu adalah bahasa Indonesianya. Ayo kita baca yang bahasa Inggrisnya ya. Repeat after me. This morning. Yesterday. 2 days ago. Last Monday. Last week. Last month. Last year. Itu tadi ya anak-anak. Kemudian coba kalian perhatikan number 1. This morning. Kata morning dalam this morning bisa kalian ganti ya dengan fase waktu yang lain. Misalnya, this afternoon, yang artinya tadi siang. Kemudian perhatikan number 3, 2 days ago, 2 hari yang lalu. Kata 2 bisa kalian ganti dengan angka yang lain. Misalnya, 10 days ago, 10 hari yang lalu. Dan perhatikan juga number 4, last Monday. Kata Monday bisa juga diganti dengan hari yang lain. Misalnya, last Friday, Jumat lalu. Dan di sini Miss Sally punya 3 contoh kalimat ya yang menggunakan adverb of time atau keterangan waktu. Ayo kita baca. Repeat after me.
1. I went to Kuta by taxi yesterday. 2. We went to Jakarta by bus last week. 3. She went to Putri's house by bicycle 3 days ago. Untuk nomor 1, I went to Kuta by taxi yesterday. Artinya, saya pergi ke Kuta dengan taksi kemarin. Nomor 2, we went to Jakarta by bus last week. Kami pergi ke Jakarta dengan bis minggu lalu. Dan nomor 3, she went to Putri's house by bicycle 3 days ago. Dia perempuan ya. Dia pergi ke rumah Putri dengan sepeda 3 hari yang lalu. Itu dia ya anak-anak contoh penggunaan keterangan waktu. Jika kalian perhatikan, keterangan waktu selalu diletakkan atau ditulis paling terakhir. Untuk di contoh kalimat ini, keterangan waktu diletakkan setelah nama alat transportasi. Jadi, itu tadi ya anak-anak penjelasan tentang cara menanyakan kendaraan yang digunakan untuk kejadian yang sudah lewat, beserta cara menjawabnya. Miss Sally harap kalian bisa mengerti ya dengan penjelasan dari Miss Sally. Jika ada yang kalian kurang mengerti, kalian bisa langsung tanyakan melalui WA. Untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini, Miss Sally cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Miss Sally tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. See you, sampai jumpa.